Pukul 10.24 WIB, aku hanya bisa duduk. Terperangkap. Setiap kali aku gerak, siaran terus jalan. Dan setiap 10 menit, nama seorang penonton dibisikkan pelan, lalu hilang dari dunia. Bukan cuma aku mereka, tapi nama mereka benar-benar terhapus dari internet, dari daftar sekolah, dari kartu identitas. Bahkan dari ingatan sebagian keluarga, mereka yang masih mengingat pun cuma bisa bilang, "Siapa ya? Kayaknya ada tapi lupa." Gue tahu kalian masih nonton. Gue mohon, cabut sekarang. Tutup layar, sebelum nama kalian juga. Ucapku, panik di live, tiba-tiba layar stream gelap. Tapi suara Dani masih terdengar. Satu nama berikutnya David 1999. Komentar chat, detik-detik terakhir. David 1999, jangan. Gue gak pakai nama asli. Komentar terhapus, Dian_lost, dia beneran hilang. Profilnya jadi kosong. Tulisan nama yang diucapkan langsung dipotong dari sistem. Bahkan di HP gue nama dia jadi. Aku pikir ini kutukan. Tapi ini semacam ritual digital. Sesuatu menggunakan aku sebagai jembatan, dan semakin banyak yang nonton semakin kuat dia. Bukan cuma Laras, tapi sesuatu yang lebih tua. Lebih haus, dia cuma pakai nama Laras karena dulu dia bunuh diri di sini. Tapi yang sebenarnya menumpang, adalah ia yang merasukinya. Rekaman lama, pop-up tiba-tiba, siaran kuno tahun 2006 muncul di layar. Format VHS, rekaman Laras saat check-in ke kamar 306. Wajahnya kosong. Tapi senyum seperti dipaksa. Di menit ke-7, dia bilang ke kamera, "Kalau ada yang manggil namaku dari dalam layar, jangan jawab. Kalau ada yang ikut nonton, jangan bilang siapa namamu. Dia akan pakai nama itu buat masuk ke hidupmu." Aku udah terlalu lama di sini. Suara-suara di kepalaku makin jelas. Sekarang mereka mulai menanyakan nama penonton lewat aku. "Siapa nama kamu? Yang masih nonton, siapa nama kamu? Aku bisa bantu kamu terkenal." Ujarku, lirih, seperti kerasukan. Viewers, 332.174 dan terus naik. Semua platform kini otomatis menayangkan live Dani. Cermin di belakang Dani retak. Bukan karena pecah fisik, tapi karena pantulanku mulai berbeda total. Bayangannya kini mengenakan baju yang berbeda. Senyum lebih lebar. Mata lebih dalam. Dan darah mengalir dari mulut. Tulisan di bawah layar, live aktif hingga nama terakhir. Pukul 11.11 WIB, aku menutup semua jendela Livestream. Tapi, live-nya masih aktif. Bahkan muncul otomatis di TV lobi hotel, di warnet, di HP anak-anak sekolah, di tablet rumah sakit, seolah dunia sudah tidak bisa lepas dari wajahku. Live aktif hingga nama terakhir. Aku terjebak di dalam layar, tapi yang lebih mengerikan, beberapa jiwa lain juga ada di sini. Aku bisa mendengar mereka, suara-suara di dalam kamera. Aku Reza Kuning, gue gak bisa logout. Gue cuma mau nonton horor, kok malah di sini? Mama, tolong cabut HP-nya, tolong. Semua suara itu dari dalam lensa, seperti mereka disimpan, berarti. Setiap nama yang disebut, jiwanya ditarik masuk ke sini, ke dalam stream ini.
Tanyaku panik. Pada dirinya sendiri, layar HP menyala, notifikasi masuk, nama kamu akan segera dibacakan. Siapkan wajah terbaikmu. Aku ingin keluar. Tapi semua jalan sudah ditutup. Bahkan pintu kamar 306 kini menyatu dengan dinding. Dan cermin di sudut ruangan menunjukkan bukan kamar ini, melainkan ruang digital kosong, seperti ruang tunggu, dipenuhi wajah-wajah samar yang mengetuk kaca dari dalam. Komentar chat mulai aneh, wajah dalam layar, Dani, kami masih bisa melihatmu. Tapi kamu udah gak gerak. Mirror Fate, kayaknya sekarang bukan Dani yang bicara. Admin Stream, Laras hanya pembuka. Yang asli sedang membangun jaringan. Aku bicara lagi, tapi bukan aku. Kamera utama menunjukkan aku sedang menatap ke arah pemirsa. Tapi wajahnya tenang. Tatapan tajam. Suaranya terlalu datar. Halo para penonton. Kalian adalah bahan bakar berikutnya. Setiap jiwa yang melihat layar ini telah menyetujui. Aku masih ada di dalam tubuh ini. Tapi hanya menonton. Sekarang aku yang jadi penonton, tubuhku sudah dipakai. Disiarkan. Dikendalikan. Apa ini balasan karena mencari popularitas lewat hal gaib? Atau memang aku udah ditarget sejak awal? Live stream kini berubah jadi hitam putih. Setiap 15 detik, wajah seseorang muncul di layar. Mereka bukan Dani. Mereka adalah penonton yang namanya pernah disebut. Dan dari sudut kanan bawah, nama penonton berikutnya mulai ditampilkan otomatis. Berikutnya, nama Anda. Pukul 11.57 WIB, dunia mulai panik. Bukan cuma penonton horor. Tapi orang biasa yang tak pernah buka YouTube kini juga terkena. Live-ku muncul di layar ATM, billboard LED jalanan. Bahkan di ruang kontrol bandara. Satu tayangan, satu wajah, wajahku, dan di bawah layar nama-nama baru terus muncul. Tiap nama satu jiwa diambil. Laporan resmi tercatat, pop-up media TV, pemerintah menyatakan keadaan darurat digital. Telah terjadi fenomena massal, ribuan nama menghilang dari seluruh sistem data nasional. Tidak bisa dipanggil. Tidak bisa ditemukan. Bahkan tidak bisa diingat. Aku hanya bisa menyaksikan dari dalam. Tubuhku bukan milikku lagi. Tapi pikiranku sebagian masih melawan. Setiap malam aku mendengar bisikan nama-nama yang sudah hilang. Mereka semua terperangkap di memori siaran ini. Kami bukan lagi manusia. Kami hanya file. Kami hanya feed. Komentar chat, disisipi suara entitas, feed_admin. Selamat datang di jaringan abadi. Yang menyiarkan, kita sedang menyimpan dunia. Satu persatu. Stream_abadi. Sampai tak ada yang tersisa untuk menonton. Kalau tak ada yang menonton, apakah siaran ini akan berhenti? Kalau semua layar padam, apakah mereka masih bisa menjangkau? Tanyaku, dari dalam pikirannya sendiri. Itu satu-satunya harapan. Tutup semua layar. Hancurkan semua siaran. Tapi dunia sudah terlalu dalam. Feed ini tertanam di setiap jaringan, dan tubuhku, yang mereka kuasai, terus membuat konten baru. Saat ini, dalam tayangan, wajahku kini bersih, rapi, tersenyum. Dia duduk di ruangan yang putih dan sunyi. Di belakangnya, tembok penuh mata. Setiap mata berkedip seiring nama-nama baru muncul. Berikutnya, nama acak muncul setiap 10 detik. Notifikasi global dikirim ke seluruh perangkat. Live final akan dimulai pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Tidak ada jeda.
Tidak ada tombol close. Semua layar akan menyiarkannya, dan dari dalam layar, bayanganku berbisik langsung ke kamera. Kalau kamu nonton episode ini sampai habis, maka kamu juga bagian dari feed. Pukul 2.52 WIB, 8 menit lagi, hitung mundur muncul di seluruh layar, bahkan di layar mati. Bahkan di cermin. Final feed, pukul 00:08 menit, tak ada tombol close. Tak ada suara tombol off, karena tayangan ini bukan sekadar video. Ini perjanjian, dan kita semua, aku, kamu, mereka, sudah menandatangani secara digital hanya dengan menonton. Aku masih hidup dalam tubuh yang bukan milikku. Aku bisa mendengar mereka menjerit, jiwa-jiwa yang pernah menontonku, tapi mereka tak bisa keluar. Mereka seperti cace di memori rusak. Live global dimulai pukul 3 WIB, semua layar menyala serentak, di setiap negara. Di setiap kota, wajahku muncul. Tapi bukan aku, dia duduk di ruangan putih, wajahnya tenang. Tapi matanya tak punya batas, dan di belakangnya, bentuk tubuh manusia tergantung seperti arsip. Semua mengenakan kaos penonton. Nama mereka tertulis di dada. Kita sudah sampai di akhir tayangan. Terima kasih untuk semua perhatian kalian. Sekarang giliran kalian menemani. Ujarku, versi diambil alih, kamera zoom perlahan. Aku membuka tangan ke arah penonton, dan layar masing-masing pemirsa menunjukkan bayangan dirinya sendiri. Seperti diambil, direkam, disalin. Komentar terakhir dari chat, mirror_glitch, kenapa layar HP gue muter kamera ke arah muka sendiri? Suara sendiri. Gue denger suara gue sendiri nanya, boleh ikut? _jiwa. Wajah gue muncul di background Dani sekarang. Kalau kau masih dengar suara ini, matikan semuanya. Hancurkan layar. Potong jaringan. Karena, begitu kamu lihat pantulan wajahmu di layar feed ini, maka kamu bukan lagi kamu. Ujarku, dalam pikirannya, terakhir kalinya, akhir live global, kamera zoom out dari wajahku. Semua tembok ini adalah wajah-wajah penonton. Semua layar menjadi cermin yang memantulkan siapa saja yang melihatnya, dan suaraku, entah dari mana, berbisik terakhir kalinya. Terima kasih sudah menonton. Semua layar jadi hitam, tapi tidak mati. Hanya menunggu, satu orang lagi, menatap terlalu lama, feed masih aktif. Nama terakhir, pukul 3.48 WIB, aku bukan lagi pemilik tubuh ini. Tapi, aku belum hilang sepenuhnya. Dalam kegelapan siaran ini, di balik ribuan jiwa yang terseret ke dalam feed, aku menemukan celah. Ada satu bagian dari tayangan ini yang tak terjangkau entitas itu. File mentah. Backup siaran pertama. Episode pertama, waktu semuanya belum rusak. Suaraku dari dalam kesadaran, kalau ada yang bisa mengakses file asli, dan memutarnya dalam bentuk analog, entitas ini akan gagal mengambil bentuk. Live tidak bisa berjalan tanpa internet. Tapi mereka bisa dikurung dalam sinyal mati. Transmisi digital rusak, live freeze, pukul 3.50 WIB, siaran tiba-tiba beku, gambar Dani berhenti. Tapi suara terputar ulang. Kembalikan ke awal. Kembalikan ke awal, ada seseorang di luar sana, satu penonton yang belum tertarik ke dalam. Dia tidak memakai akun. Tidak login. Hanya menonton pakai perangkat lama, TV tabung, sinyal analog, dan orang itu bisa melihat pesan tersembunyi.
Ujarku, masih dari dalam pikirannya. Tolong cari file episode pertama. Jangan buka pakai internet. Burn ke kaset. Putar pakai VHS. Kalau berhasil, siaran akan melingkar dan menelan dirinya sendiri. Itu satu-satunya cara menutup pintu. Ujarku, terdengar langsung dari layar tabung. Satu orang itu melakukannya. Dia salin video episode 1, masukkan ke tape, colokan ke TV analog, dan menyalakan di waktu yang sama feed global menyala. Dua gambar tayang bersamaan. Di satu sisi, aku live dengan mata kosong, suara entitas mengalir. Di sisi lain, rekaman aku yang pertama, polos, manusiawi, masih takut, masih nyata. Keduanya bertabrakan, feed digital dan rekaman analog menciptakan loop, suara kacau. Gambar hancur, konflik format, konflik entitas, konflik waktu. Kalau kalian mendengar ini, berarti aku berhasil. Aku berhasil menutup siaran. Tapi aku tetap di sini. Bersama mereka. Biar aku yang jaga pintunya dari dalam. Ujarku, suara kembali jernih. Epilog, 1 minggu kemudian, semua siaran tentang Dani menghilang. Channelnya tak bisa ditemukan. Video-video hilang. Bahkan rekaman para penonton kosong. Namun, di sebuah toko elektronik kecil, satu TV tabung masih menyala. Layar hanya menunjukkan kursi kosong di kamar 306. Dan dari speaker, terima kasih sudah tidak menonton. Tamat live terakhir dari kamar 306. Nantikan kisah berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.